Baik, hari ini tema kita, teknologi bertentangan dengan iman. Penting bagi kita. Siapa yang setuju teknologi itu bertentangan dengan iman? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Banyak ya? Nah, jadi tema ini saya renungkan, saya belajar memahami. Benar gak sih teknologi bertentangan dengan iman? Ya memang ada benarnya dan ada juga memang perlu kita revisi sebagian. Saudara, Pak Edward ini seorang kreator menggunakan teknologi. Ya. Dan saya merasa juga bekerja juga pakai teknologi kan. Nah, yang saya gunakan ini juga teknologi. Nah, saudara kasih Tuhan, sebelum kita membahas firman ini, kita baca dulu dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita bergantian membaca, buka di HP-nya atau di Alkitabnya. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan ke-9 kita bersama-sama. Saya bacakan Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-9, dan kita baca secara bergantian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 2. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tair gala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Sama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikabulkannya Tuhan bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, situ Tuhan kacau balaukan bahasa mereka. Ini ide mendirikan menara Babel itu namanya Nimrod. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya. Tapi Nimrod ini punya pemahaman bahwa kita nggak boleh terserah ke seluruh bumi dari satu tempat saja, jadi satu apartemen. Tapi uniknya di sini mereka bekerja bukan dasar takut akan Tuhan. Tapi apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya berhasil. Karena satu, mereka unity. Yang kedua, satu bahasa, satu komando. Akhirnya jadi. Nah, satu-satunya untuk gagal apa yang mereka kerjakan, yakni Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Jadi kalau bicara Babel itu
itu di dalamnya ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman. Nah, saudara, kita kembali pada tema kita ini. Teknologi bertentangan dengan iman. Saudara, kemajuan teknologi adalah situasi yang sangat membantu kehidupan manusia di satu sisi yang lain. Jika digunakan dengan baik dan benar, teknologi menjadi alat penolong. Jika digunakan secara keliru, justru menghancurkan. Saudara yang kasih Tuhan, seperti yang pernah saya ceritakan, teknologi ini memang bagus, tapi sekaligus juga berbahaya. Berapa banyak keluarga kacau balau, rusak gara-gara teknologi, gara-gara WhatsApp, Facebook, apalagi yang Telegram, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang menawarkan yang enak-enak secara saudara kasih Tuhan. Kalau dulu saudara orang cari PSK, mereka pergi ke diskotik, betul enggak? Sekarang tinggal searching di HP saudara, langsung muncul bentuknya gitar Spanyol, bentuknya ember, itu semua ada. Itu ada, ya kan? Nah, di sisi lain ini bagus. Khotbah saya bisa didengar di berbagai tempat karena teknologi. Tapi di sisi lain juga banyak keluarga hancur gara-gara teknologi. Artinya kita ini harus semakin bijaksana dalam menjalani hidup, dalam menggunakan media sosial. Jangan yang sudah menikah mengaku masih bujana. Ada nggak di sini yang mengaku masih bujana? Ya? Dia sudah menikah tapi dia ngomong saya janda. Nanti janda bener, hati-hati. Ya. Semuanya itu saudara, ketika orang tidak bijaksana menggunakan. Kalau kita menggunakan medsos ini bukan dasar kebenaran, maka akan berubah seperti ini. Menara Babel, terjadi kesalahpahaman, terjadi percecokan antara suami istri, saling mencurigai, orang tua dengan anak saling mencurigai, dan terjadi pertengkaran dan terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Dari medsos ini juga banyak pengaruh yang negatif bagi anak-anak. Dinasihati sedikit kabur, dinasihati sedikit kepahitan. Bahkan ada anak membunuh sesamanya gara-gara menonton YouTube, terinspirasi dengan film-film karton yang membunuh sesamanya. Dan itu kejadiannya di daerah Kemayoran. Seorang anak remaja, dia bunuh temannya, dia simpan di ember, lalu datang ke polisi, saya sudah membunuh. Orang nggak percaya. Kalau orang polisi nggak percaya, ya ikut saya ke rumah. Begitu diikut ke rumah, betul temannya itu sudah dibunuh, ditaruh di ember. Ditanya, kok bisa kamu punya kedekatan membunuh temanmu? Bukankah dia teman dekat dengan Anda? Dia ngomong, saya mempraktikkan apa yang saya lihat dan apa yang saya tonton. Saudara, teknologi tidak bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa mendatangkan kerusakan. Makanya perlu
Hati-hati, bukan sama hanya anak-anak yang perlu dikontrol bermain HP, bermain medsos. Orang-orang tua juga perlu, yang sudah emak-emak juga perlu, yang sudah bapak-bapak juga perlu, karena tidak ada yang kebal pengaruh dunia yang begitu jahat. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perlu belajar dari kejadian Babel ini. Ketika mereka sudah cerdas, sudah hebat, bukan justru makin dekat dengan Tuhan, tapi justru mereka berontak pada Tuhan. Sama juga zaman sekarang, waktu dia miskin, rendah hati, ngomongnya sopan, apa aja disuruh nurut, baru sedikit baru seperti ada istilahnya itu, seperti katak yang baru keluar dari tempurung. Sepertinya dunia ini miliknya. Dan orang ini biasanya kalau ngomong sama orang tanpa mikir, yang sifatnya suka melukai perasaan orang lain. Bukankah itu pemberontakan kepada Tuhan? Dosa pada hakikatnya adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Sudah dihukum dengan air bah pun, akhirnya manusia kembali kepada pemberontakan. Di pasal 7, pasal 6, pasal 7, air bah terjadi. Itu pun manusia kadang-kadang belajar. Harusnya karena pengalaman hidup itu sebagai pedoman bagi kita ke depan, supaya kita jangan salah melangkah. Tapi banyak orang hanya bangga masa lalunya, hanya bangga kekecewaan masa lalu, hanya bangga kegagalan masa lalu, tapi tidak pernah menggunakan masa lalu itu sebagai kritik pada dirinya sendiri untuk menata hidup yang lebih baik. Oleh karena itu kita belajar di ayat yang ke-6 dan 7, saya baca untuk kita semua. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saudara, Anda sukses bukan berarti Anda sudah bukti bahwa tangan Tuhan. Anda berhasil menjadi apapun, bukan membuktikan bahwa kamu itu berkenan di hati Tuhan. Bisa-bisa kesuksesanmu justru menyakiti hati Tuhan. Setiap kita punya dambaan sukses. Gak ada yang mau gagal dalam hidup. Tapi ingat baik-baik, kesuksesan bukanlah bukti bahwa kamu berkenan kepada Tuhan. Karena dia, ketika mereka berhasil, justru tidak membawa kebaikan, tapi membawa kerusakan. Ia memilukan hati Tuhan. Tuhan berkata, penuhilah bumi. Tapi mereka mengatakan, kita gak boleh terserah ke seluruh dunia. Kita menikmati hidup yang seperti ini. Ayat 7 mengatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ketika terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi, yang satu mengatakan ambil palu, pengertian teman yang satu mengatakan ambil kapak. Begitu dibawa ke jangan, bukan kapak yang saya minta, tapi ambil golok. Dalam pandangan orang yang mendengar, golok jadi tolong hancurin temboknya, ya kan? Terus kemudian satu lagi ngomong dengan bahasa yang lain, kenapa dihancurkan tembok? Yang lain mendengar dengan cara apa? Ayo bantu menghancurkan. Yang lain pada ikut. Yang lain mana? Kenapa dihancurin? Bahasanya lain lagi.
Ternyata dalam arti maksudnya itu karena pencuri, orang lain mendengar. Tolong dibantu dong, mereka cuma sekian. Begitu banyaknya kita, bantu dong menghancurkannya. Akhir tambah panas. Lama-lama karena semua pada menghancurkan, ya sudah kita hancurkan aja sekalian. Dan menara itu dihancurkan bukan karena perang, tapi dihancurkan oleh manusia itu sendiri. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan mengatakan dalam Amsal, manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi ujungnya Tuhan yang menentukan. Kalau mau jalan hidupmu ditentukan oleh Tuhan, mulailah dengan cara yang benar. Amin. Sukses dengan cara yang benar, berhasil dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ingatkan kita semua, sesukses apapun Anda tidak boleh berubah sikap. Amin. Saudara, bapak-bapak rohani saya, mungkin secara secara materi saya lebih dari mereka. Segi kepintaran mungkin saya lebih dari mereka. Tapi saudara, kalau satu saat nanti akan datang sini, karena pernah datang juga, tetap saya bawa sikap rendah hati, hormat dia pemimpin saya. Meskipun lagi saya bukan bawa. Ini penting. Karena saya tidak akan jadi sampai seperti ini kalau bukan arahan dari mereka. Meskipun kadang-kadang menyakitkan. Dibentuk itu gak enak. Dididik itu gak enak. Diingatkan itu gak enak. Ditegur itu gak enak. Yang enak itu negur orang. Betul gak? Ditunjukkan kesalahan kita itu paling tidak enak, melukai perasaan. Tapi menunjukkan kesalahan orang lain itu sangat gampang dan menyenangkan. Nah, tipe seperti orang seperti ini jadi bos, cocok. Tapi kalau kamu belum jadi bos, jangan coba-coba kamu tuju orang. Dia tanya, siapa lu? Ya enggak? Siapa lu? Ya kalau bos salah pun nggak masalah, masih mending ya. Ya udahlah saya ngalah dulu karena apa? Saya kerja sama dia. Tapi kalau kamu bukan bos, ternyata kamu botas sekali. Apa? Orang akan cibiri. Ini penting. Andai kata pun kamu kaya sekalipun, bukan berarti kamu bisa menguasai orang. Bukan berarti bisa suka-sukanya sama orang. Pernah saya punya pengalaman seseorang. Saya tahu dulu tuh waktu miskin, tahu. Karena saya ambil alih dalam hidup mereka. Saudara, baru punya sedikit. Ngomong sama orang itu kan, saya tersinggung mendengar. Bukan sama saya yang tersinggung mendengar. Loh, ini dulu gak begini anak ya. Dulu ini orang tidak seperti ini. Kok sama teman-temannya merasa orang lain itu bodoh semua makanya miskin. Loh ini benar. Nah anak-anak yang saya bimbing pun coba disetir semua harus seperti dia mau. Ya saya nggak izinkan. Saya nggak bolehkan. Bagi saya ini, kalau dia merasa saya bapak rohaninya, dia mau saya ingatkan. Tapi kalau tidak, silakan. Sekali lagi, kalau dia seseorang, termasuk yang di sini, Anda merasa ini saya sebagai bapak rohanimu, saya tegur Anda tidak salah. Bukan berarti Anda kabur, tapi Anda bersyukur. Tapi kalau Anda merasa saya bukan bapak rohani, Anda akan kabur, serius. Saya udah ngomong sama Pak Johan ini, sorry ya Pak, saya kalau gabung ke saya saklek kalau ngomong. Kalau nggak benar saya tegur. Karena apa? Saya sudah trauma tipu muslihat dalam gereja. Baik-baik dulu, ujung-ujungnya menipu orang lain.
Sering, dulu sering. Urusannya duit terus. Nah jadi saudara kasih Tuhan, ingat, kehancuran Babel adalah kesombongan. Kehancuran hidup manusia juga diawali dengan kesombongan. Sebab kesombongan mendahului kejatuhan. Ini belajar. Jadi sesukses apapun kita harus rendah hati. Buang sikap pemberontakan. Tidak boleh. Saudara kasih Tuhan, di dalam hidup saya, ketika saya pindah dari gereja saya yang lama masuk GBI, ketika masuk GBI, cuma sekali saya pindah gereja, yaitu ketika merintis gereja ini. Masalah, banyak masalah, apalagi jabatan strategi kan, saya pegang jabatan strategi. Banyak, tudingan, hinaan, fitnah, pokoknya semua ada. Sedang kasih Tuhan, saya membangun gereja ini bukan dasar kepahitan sama gembala saya yang lama. Dan Anda gak pernah dengarkan, baik secara pribadi maupun di mimbar ini, gak pernah saya ngomongin hamba Tuhan. Saya izin Pak, saya mau rintis gereja Pak. Oh silakan. Mau yang perahu besar atau perahu kecil, sepokoknya perahu Pak. Saya mandi, oke saya mandi. Saya doakan, saya tumpang tangan, dan saya berangkatkan. Nah, saya juga harus gentle. Semua fasilitas juga saya tinggal. Dan ketika mulai gereja ini hidup kami susah, makan aja susah. Naik motor buntu waktu itu masih ada, dulu sudah saya jual cuma laku 300 karena motor buntu dalam. Baru sekali mulai ibadah, speakernya kebakar. Susah. Tapi kenapa kita bisa sampai seperti ini? Masih kita bisa berjalan. Kita sewa tempat ini oleh karena ada otoritas orang pemimpin yang saya ajarkan kepada saudara hanyalah integritas seorang Tuhan, seorang anak Tuhan. Apakah nggak pernah salah paham dari sana dan gembala saya? Sering kita berdebat malah di meja. Karena saya kan konseptor, membuat konsep planning ke depan itu kan gampang bikin planning kalau ada uangnya, ya kan? Nih semua harus. Nah ketika sebelum ada rapat kita berdebat dulu di meja. Saya mau bikin argumentasi begini, ya bukan argumentasi, ya itu dengan kata, saya gembala, kamu harus dengar. Ya sudah, ketika di rapat kita sama-sama. Dan banyak persoalan. Dan kadang-kadang kebijakan gembala saya melaksanakan, saya yang dimaki-maki. Betul. Lalu kemudian saya ngomong, gembala kok yang memutuskan? Enggak. Saya bilang, ketika gembala mempercayakan, saya nggak perlu bawa ke nama gembala saya lagi. Saya kerjakan sebagaimana perintah. Makanya sampai hari ini, ente hidup saya juga. Saya nggak punya musuh. Saya nggak punya track record juga karena mau menipu orang karena uang. Saya berutang sana, berutang sini. Akhirnya saya pindah gereja, tidak pernah. Ya kan? Serius. Sesulit apapun saya zaman itu, tetap saya kerjakan pelayanan doa di depan Tuhan. Jadi kita harus menjauhi pemberontakan. Saya khotbah ini saudara bukan menyinggung siapapun ya. Amin. Tidak ada sama sekali tidak. Kalau Tuhan kasih ini firman, berarti ke depan kita harus hati-hati. Setuju ya? Penguasa teknologi diwakili oleh kemampuan membangun kota dan menara yang tinggi dipakai untuk memberontak kepada Tuhan. Seharusnya teknologi dipakai untuk melayani Tuhan. Itu baru contohnya. Ini gambaran aja, menggambarkan kamu makin sukses, itu artinya kamu harus makin mau dipakai oleh Tuhan.
engkau harus semakin banyak orang yang menyukai Anda, bukan karena mengharapkan uangmu, tapi karena ingin mendengar ketika kau berbicara itu menyentuh hati orang, menguatkan orang lain. Orang dekat sama kita punya uang itu gampang, saudara. Tapi orang dekat dengan kita karena kita punya tutur kata yang sehat, tutur kata yang bijaksana. Nah itu gak enak gampang. Hanya didapatkan oleh orang-orang yang ingin dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau menyalahkan kenyataan, tidak menyalahkan orang lain gara-gara dia saya gagal. Tapi setiap kejadian yang terjadi digunakan itu sebagai koreksi pada dirinya. Mungkin saya terlalu banyak memperbaiki diri. Ya. Manusia merasa independen. Ini yang bahaya. Kalau terlalu independen itu saya berhasil karena saya kok. Banyak saya jumpai anak-anak Tuhan seperti ini. Pernah suatu saat ada seseorang ngomong sama Bu Lesti, "Bu, emang hanya cukup dengan doa kami sukses?" Loh, konyol. Kenapa begini? Kerja kami ini gak gampang, gak cukup dengan doa. Ya kita waktu itu terdiam. Waduh, kok berubah orientasi sekarang? Harta benda itu kan kita gak tahu kapan habis. Lu gak? Si Leo kaya, gak dibawa di kuburan, satu mobil pun gak dibawa di kuburan. Padahal awalnya saudara, untuk mencapai itu ikut doa semalaman dengan saya. Doa puasa, saya doakan terus. Air mata yang begitu luar biasa menderita pada zaman itu. Begitu udah kaya, udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Saudara kandung yang diusir dari rumah, dijadikan seperti pembantu di rumahnya. Saya coba pertahankan supaya mereka damai, gak bisa. Jangan ya, gak boleh terjadi di sini ya. Amin, Bapak Ibu. Saudaranya, darah dagingnya diperlakukan seperti pembantu. Akhirnya apa? Keluarganya juga gak kuat juga. Pulang kan. Waktu itu saya mau begini. Orang yang seperti ini hanya menunggu waktu saja. Apa yang terjadi, saudara? Saking gula, setiap pergi mesti minum obat dulu. Sudah, apalagi kolesterol, karena kegendutan. Maaf ya, bukan bermaksud, memang gendutnya luar biasa. Sudah darah tinggi, umurnya masih di bawah saya. Sudah asam urat. Anda tahu, di mobil pun juga pijatan kaki disiapkan. Buat apa dia punya segalanya? Kalau menjadi langganannya dokter, langganannya farmasi. Coba, 1 miliar uang musik sepi. Langganannya dokter tadi. Kenapa sih? Orang Israel ketika di padang gurun mereka kaya. Kaya punya emas. Ya. Segede-gede balok itu di lehernya. Tapi emasnya nggak bisa dipakai di padang gurun. Mau beli makan apa di padang gurun, bos? Mereka punya pakaian yang luar biasa. Siapa yang nonton? Alkitab mencatat mereka hanya bisa menikmati berkat Tuhan yang turun dari langit dalam bentuk mana. Mereka hanya bisa minum air yang keluar dari bukit batu oleh karena tongkat yang dimiliki oleh Musa, dan mereka minum.
Mereka bisa makan daging. Tuhan kirim burung puyuh. Uang mereka di dompet, emas mereka, berlian mereka tidak berguna. Saudara, saya ingatkan, Tuhan itu bisa memberkati siapa, tapi kuncinya diambil. Bang Khotbah mengatakan ada orang yang dikaruniakan banyak harta, tapi tidak dikaruniakan karunia untuk menikmati. Tapi puji Tuhan, kita punya karunia memperoleh berkat, tapi juga karunia untuk menikmati. Karena berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Cukup tegas ini firman. Karena kita semua calon-calon orang sukses. Tidak ada yang ikut GB Kemandau yang gagal, sukses. Saya sudah buktikan itu perjalanan. Tinggal orangnya mau setia dan taat itu aja. Tapi juga tidak sedikit orang. Waktu itu kita Natal. Ketua panitia Natal. Entah bagaimana. Nah, waktu itu ada apa? Tiba-tiba, Pak, saya mau izin, saya tidak bisa jadi ketua panitia. Ada apa masalahnya? Enggak sanggup saya. Saya bilang waktu itu, Anda sudah terima tanggung jawab. Saya itu hanya wakil Tuhan. Tuhan yang percaya. Saya nasihat itu. Nah, waktu itu nggak lama kemudian dia tinggalkan juga. Akhirnya saya ambil alih ke panitianya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba konflik rumah tangganya. Dan sekarang berakhir perceraian di Pakamaan. Hati-hati. Ya. Waktu itu saya udah ngomong, jangan bermain-main. Saya itu hanya wakil Tuhan. Saya hamba Tuhan itu mendoakan satu persatu. Jadi kalau Anda salah menerima, Anda yang rugi. Saya kan nggak pernah mengutuki siapapun, nggak pernah. Itu bukan kamu saya. Saya ingatkan, kalau sudah ingatkan tidak nurut juga, akhirnya terjadi. Putus pengadilan, pisah sama suaminya. Sekarang jadi janda muda. Sekarang minta didoain, terlambat. Dulu kemana? Dulu kemana? Kamu lagi susahnya minta Tuhan supaya doain supaya kembali keluarga. Dulu kemana sebelum? Secara pribadi waktu itu hati saya rasanya, aduh, tega banget ya. Oh, dekat Natal lagi. Tapi puji Tuhan itu ya, setiap Natal kita nggak pernah kekurangan dana. Tidak pernah. Karena saya percaya saya kaya. Saya bukan sombong karena bapak saya kaya. Saudara percaya nggak bapakmu kaya? Kalau saya, bapak saya kaya, saya punya segala. Lebih kaya dari Lim Siliong. Lim Siliong ke out. Lebih kaya dari James Suryadi. Berapa sih kekayaannya? Ada utang lagi. Bapak saya nggak punya utang. Surplus. Karena cukup. Saudara, kita nggak boleh merasa independen. Sehebat apapun kita nggak boleh independen. Independen apa? Tidak membutuhkan Tuhan. Dan karena itulah Tuhan mengacaukan rencana pemberontakan itu. Mereka membangun menara batu, hancur tanpa dikerjakan orang lain. Makanya jangan takut kalau ada yang merancang kejahatan kepada. Doain aja. Doain aja. Saya kalau doa itu mungkin Anda mungkin apa? Bagi golongan tertentu, saya orang aneh bahasa roh. Tidak apa-apa. Doa bahasa roh. Makanya jangan heran begitu didoain orang yang sakit sembuh.
Ya karena apa? Ya roh saya bangkit terus. Bahasa roh. Dalam tekanan dan kekurangan, ini berbahasa roh. Maka saya tidak pernah kekurangan. Berkelimpah terus. Dan doa saya gak ada kekurangan jemaat di Kemandawa. Gak ada yang minta-minta, gak ada yang tukang pinjam. Semua diberkati. Walaupun pernah minjem, tapi imani ke depan gak pernah minjem lagi. Mau beri pinjaman, ya. Setuju? Karena itu karakter orang Israel. Memberi pinjaman, tapi mereka tidak pernah meminjam. Makanya mereka menguasai dunia. Poin yang pertama, jauhi perontakan. Gunakan teknologi ini cara yang baik. Jangan tinggalkan suamimu gara-gara handphone. Kenal berondong gara-gara dia apa di Facebook. Loh iya bener nih. Loh sepanjang tangannya begini loh. Saya tahu. Mata kepala saya, mulut saya ikut bicara. Gara-gara medsos, gara-gara berondong. Sidul yang ada di medsos dan ditinggalkan suaminya, tinggalkan anak-anaknya. Mending dinikahi. Ditinggal. Sudah dikontrakin rumah untuk berondongnya, dikasih duit, dikasih makan. Ditinggal sama berondong. Ganti lagi berondong satu. Dikasih makan, dikasih kontrakan, ditinggal lagi berondong yang kedua. Muncul berondong yang ketiga. Dikasih surat sama suami, tanda tangan, kita cerai. Berondong yang ketiga juga meninggalkannya. Hati-hati di sini ya, mak-mak. Bapak-bapak juga termasuk. Oh Pak, saya umur 60. Siapa bilang? Memang kalau umur 60 tuh nggak tergoda. Kan di sini deh. Misalnya nih Pak Johan, bilang ke Vinci ini, saya udah angkat saya sendiri, nggak boleh ya. Biarpun umur jauh, karena setan itu datang kapan saja. Makanya kalau saya bercanda kan selalu ada aturan ya kan. Gak mungkin saya candain, Vinci cantik banget hari ini. Waduh, bodinya kayak gitar Spanyol. Meskipun sebetulnya segi umur jauh. Berarti kalau saya cepat menikah seumuran saya, tapi itu nggak bisa. Saya perlakukan itu. Karena dia juga punya perasaan, saya punya perasaan. Nanti ada titik tertentu iblis ambil celah. Kapan tuh? Biasanya kalau ada konflik. Biasanya gitu. Kalau aman-aman sih nggak masalah. Makanya dulu ya pernah ada orang tua mau coba pegang Bu Lesti, saya marah. Lu nggak boleh pegang anak saya. Anak si anak kandung saja bisa terjadi. Ya. Jadi hati-hati dalam dunia medsos. Di Facebook itu sekarang ini banyak gadis-gadis. Saya chat pribadi. Bahasanya heran tuh, hampir sama bahasanya. Saya itu tidak sengaja menemukan profil Anda. Dengan tiga saya melihat profil Anda itu orang yang baik, saya melihat dan merasa nyaman. Oh, hebat ya. Berarti ini pria idola ini. Terus, ayo pernah nggak terima pakai itu chat seperti itu? Pernah nggak Pak? Terima? Nggak pernah. Puji Tuhan kalau pernah. Saya sering. Hah? Nah hati-hati Pak. Jangan sampai sebut nanti kota keladi. Repot. Ya itu lama-lama video call yuk, mau ngapain? Ditawarin. Ya video telanjang. Sekali lagi saya ingatkan, teman saya ada terjadi umur hampir 70 tahun. Gara-gara ada anak gadis video call berkat telanjang. Dia gak sadar perempuan itu videoin.
Pak, minta duit dong. Oh, punya duit. Ini loh video Anda. Anakmu kan ini kan kontaknya. Temanmu ini kan. Kalau nggak bayar, kalau nggak kasih ya saya kirimin. Apa sih beratnya ngasih 200? Besok lagi minta lagi. Karena dia udah stres baru ngomong ke saya. Pak, gimana caranya ini? Minta terus. Saya ngomong, gimana ceritanya bisa Pak takut? Dia baru cerita kan udah hampir 70 tahun. Bukannya Pak saya, iya apa? Cerita dulu ke kita. Oh, gini loh Pak. Kan gak enak ngomong kan? Malu kan dengan umur 70 tahun dengan usia saya masih 40 sekian kan? Begini loh Pak, ya begini gimana? Coba ngomong tuh DPD. Capek saya nunggu dari tadi begini-gini mulu. Emangnya nyanyi dangdut atau apa? Iya saya tergoda sama anak ini, perempuan ini. Ya terus? Kami video call, lalu ternyata direkam sama dia. Saya ketakutan, saya malu. Awas ya. Ya. Saya ingat kalau kejadian ke depan, awas. Bapak-bapak ya, jangan keburu nafsu. Itu setan itu. Akhirnya saya ngomong. Saya mau tolongin yang pertama. Kita laporkan akunnya. Laporin dulu. Kemudian kalaupun dia share, itu nanti Facebook itu secara otomatis akan blokir. Apalagi YouTube, nggak bisa. Langsung ke blokir otomatis. Yang kedua, itu ada undang-undang ETA juga, nggak mungkin sembarangan itu. Terus gimana kalau nekat? Pokoknya sekarang bertobat, jangan ulang lagi. Iya Pak, tobat. Oke. Sekarang kalau dia minta uang, jangan dikasih. Berjalan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 minggu, situ aja Pak ya. Saya nggak pernah dimintain uang lagi. Ya. Dan kalau dia ngancam, saya nggak takut. Ternyata nggak di-share, cuma menggeretak. Nah, tapi ingat ya, setiap kasus berbeda masalahnya. Ada yang nekat, ada yang tidak. Karena tadi itu, karena kita doain, ya kan? Dalam nama Yesus, roh pemerasan, tipu muslihat, dalam nama Yesus. Berhenti. Akhirnya sampai sekarang udah berjalan sekitar 4 bulan mungkin. Dia nggak diminta uang lagi, nggak diancam lagi, karena doain. Nanti kalau ada di sini kayak gitu, saya nggak mau doain, saya doakan biar terbongkar sekalian. Ya, awas kalau datang ke saya minta doa kayak gitu ya. Karena saya udah ingatkan. Saudara yang ada di medsos itu belum tentu orangnya, dia pakai video foto orang lain kayak gadis. Padahal sudah nenek-nenek. Saya lihat di TikTok itu ada yang menikah, wajahnya gadis. Begitu dipeluk oleh suaminya di waktu acara itu pengantin ya, dia peluk tanpa sengaja ketarik rambutnya, botak kepalanya. Nenek udah botak kepala. Nah, hati-hati tuh. Jadi medsos jangan tertipu, itu semua palsu. Kalau dia gadis cantik, benar-benar nggak mungkin dia hanya masakan begitu kan? Kita aja karena Pak, yang bodoh-bodoh itu yang menerima itu. Yang kedua, buang kesombongan. Ayat yang keempat saya baca. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wow. Hal yang menunjukkan kesombongan dalam ayat ini, marilah kita cari nama. Reputasi adalah hal yang dikejar orang sejak lama. Ingin pengakuan.
metodologi dapat menimbulkan kecongkakan dalam diri manusia. Misalnya contoh ya, kapal Titanic. Pernah nonton itu enggak? Waktu itu ya, pembuat yang mendesain kapal Titanic ini, ya, suatu saat orang telepon dia, aman nggak kapal ini? Oh, dia ngomong, aman dong, Tuhan saja nggak mampu menenggelamkan. Tuhan tidak mampu menenggelamkan. Di depannya ada pisau pemotong es. Jadi kalau melewati pun jalur bersalju yang berbentuk es bisa kepotong. Makanya Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan. Tuhan tak menenggelamkan memang kapal. Ciptaan Tuhan yang menenggelamkan. Es itu menabrak di samping dan patah dan tenggelam semua. Dari semua yang tenggelam itu hanya satu yang hidup. Ada seorang gadis yang cantik yang diperebutkan oleh dua Arjuna. Tapi dua-duanya tidak menjadi milik seorang gadis. Hanya gadis itu sendiri yang masih hidup. Gadisnya cantik. Sekarang saya lihat udah tua ternyata. Waktu udah tua jelek juga. Makanya saudara, kalau orang yang punya istri simpanan, sehebat-hebatnya kamu menyimpan istri simpanan, tetap aja tua. Tetap tua. Ya kan? Biarpun disebut abg itu. Ya, ini kesombongan yang menyatakan bahwa Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapal itu. Dan juga ada seorang artis dulu yang terkenal, namanya John Lennon. Satu ketika, kalau nggak salah ya, mungkin mau dikoreksi karena agak lupa saya, karena senang saya baca-baca sejarah. Waktu itu mereka itu naik mobil. Nah, orang mengingatkan mereka itu berdoa dulu sebelum berangkat. Nah, mereka ngomong, biarlah Tuhan di bagasi. Dan semua mereka di mobil itu mati semua. Hanya bagasinya yang tidak rusak sama sekali. Ya, ini dimuat di televisi. Kesombongan kan? Kalau kamu punya segalanya, nggak mungkin saya miskin karena saya kerja keras. Ya, tiba-tiba aja ciptaan Tuhan menyenggol Anda. Ya, nyuruh dia kerbau lagi. Ada orang jatuh kamar mandi, stroke. Ada orang dikesenggol bajai, inna ilahi. Kesadaran bahwa hikmat dan kemampuan berasal dari Tuhan akan menghindarkan kita dari kepogahan karena teknologi yang kita miliki. Yang ketiga, hukuman Tuhan. Pada akhirnya yang terjadi adalah kacau balau, kekacaubalauan, dan menyerahkan yang Tuhan lakukan sebagai akibat pemberontakan dan kesombongan manusia. Sombongan sekali lagi mendahului kejatuhan. Nanti tiba-tiba temanmu gak suka denganmu. Tiba-tiba nanti keluargamu berontak dengan kamu. Kalau penghukuman terjadi, bisa tadinya keluarga yang harmonis, bisa dari keluarga yang suka bertengkar. Nah, kalau keluarga yang suka bertengkar, ujung-ujungnya cari jalan masing-masing. Ketika kita asik berfokus kepada menara Babel dan membuat kita lupa pada posisi kita di hadapan Allah, segeralah berbalik kepadanya. Selama ini itu terjadi bagimu, cepatlah bertobat. Tidak ada kata terlambat memperbaiki yang salah. Ya. Lebih baik pekat terhadap teguran
dan segera berbalik sebelum hukuman yang jatuh lebih besar dinyatakan. Tiga pesan itu kita simak dengan cara yang baik. Ya. Nah, saya berharap ke depan kita akan sampai pada tujuan Allah dengan sempurna. Amin. Ambil waktu sejenak. Datang ke hadapan hadirat Allah. Hadirat Allah sanggup mengubah kita, sanggup menyembuhkan, sanggup membebaskan. Di hadirat aku puas, di hadirat aku bebas, di hadiratmu ada kehidupanku, pernyataan kuasa kebenaran. Di hadiratmu datang
istirahatmu. Dalam nama Yesus, terima. Terima.